guys, welcome back to my channel, di Bonafide Channel. Dalam video ini, saya akan memberikan poin-poin Indonesia versus Kamboja di ajang Piala AFF 2026 atau lebih dikenal dengan Asian Championship, nama sekarang Hyundai Championship 2026, dan masukan-masukan positif yang harus dipertahankan dan harus dilebihkan atau ditingkatkan potensinya dan skillnya, dan apa yang harus kita evaluasi dan kita benahi. Oke, ini kita rahasiakan untuk timnas Indonesia supaya bisa mempersiapkan diri lebih matang untuk persiapan ini termasuk dari persiapan di Piala Asia 2027 yang diadakan di Jeddah, Saudi Arabia, sehingga kita mendapat juara di Piala Asia 2027 di Jeddah saat kita menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand di round grup D kalau nggak salah, di round grup di Piala Asia, termasuk kita grup neraka di Piala Asia, dan meraih kemenangan di 3 pertandingan tersebut hingga final, sehingga kita dapat meraih gelar pertama kali di Piala Asia 2027. Kita berebut dari Qatar, jadi juara bertahan. Oke, poin-poin yang harus kita evaluasi, yang harus kita benahi adalah organisasi pertahanan. Kita mendapatkan kebobolan 1 gol. Itu bisa ditingkatkan. Koordinasi lini belakang masih bisa ditingkatkan. Menghadapi tim-tim Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan, kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Kenapa? Mereka lebih matang penyerangannya, lebih koordinasi penyerangannya lebih efektif dan lebih bagus daripada tim-tim Asia Tenggara. Kita menghadapi tim-tim besar di benua Asia ini. Yang kedua yang harus kita benahi adalah kontrol tempo. Yang saya catat adalah permainan saat sudah unggul, Indonesia perlu mampu menguasai bola lebih lama agar tidak memberi kesempatan lawan berkembang. Itu yang poin yang kedua. Maksudnya adalah kita harus bisa atur tempo semaksimal mungkin supaya pihak lawan tidak bisa mengembangkan permainannya dengan baik, kreativitasnya kita tekan mereka sehingga mereka menjadi pusing dan tidak bisa mengembangkan permainan mereka. Yang ketiga, poin yang ketiga yaitu yang saya catat dari saat waktu menghadapi Kamboja yaitu efektivitas peluang. Walaupun kita mencetak 5 gol dalam pertandingan tersebut saat menghadapi Kamboja, beberapa peluang emas masih terbuang. Itu tidak boleh dan tidak perlu lagi kita lakukan saat di Piala Asia 2027 yang diadakan di Jeddah, Saudi Arabia. Kenapa? Mungkin peluang kita tidak bisa sebanyak atau sebesar saat di Piala AFF ini. Kita menghadapi tim-tim yang sudah matang, sudah besar, dan sudah bermain di Piala Dunia seperti Jepang dan Qatar. Kita harus bisa memanfaatkan efektivitas peluang sekecil apapun yang bisa dihasilkan oleh timnas Indonesia untuk mencetak gol dan untuk meraih kemenangan saat di Piala Asia 2027. Itu tidak bisa lagi dilakukan membuang peluang emas yang bisa dihasilkan oleh timnas Indonesia saat di Piala Asia 2027. Itu bisa nanti kita evaluasi dan kita bisa berbenah untuk kedepannya. Ya, dan selanjutnya keempat adalah kedalaman skuad. Pemain pelapis harus bisa mendapatkan menit bermain. Pemain pelapis harus bisa mendapatkan bermain agar kualitas tim tidak bergantung pada 11 pemain utama atau dengan kata lain 24 pemain utama kesebelasan dengan pemain berganti tidak jomplang kualitasnya 11-12 lah dengan skuad utama yang diturunkan Coreman di 11 pemain pertama, starting 11 pertama. Artinya tidak jomplang
tidak jomplang kualitas antara pemain 11 pertama dengan pemain cadangan yang kita punya. Kita harus bisa memberikan menit bermain yang lebih kepada pemain tim cadangan supaya kualitas kita bisa seimbang. Bisa seimbang dan bisa menambah pengalaman mereka di ajang-ajang besar selanjutnya. Dan selanjutnya adalah disiplin taktik. Kita mengurangi pelanggaran yang tidak perlu dan menjaga konsentrasi selama 90 menit. Kenapa? Kita harus menjaga konsentrasi dan mengurangi pelanggaran. Kita bisa mendapatkan itu pada saat kita menghadapi Jepang. Dan di kualifikasi ronde keempat 2026, kualifikasi Piala Dunia 2026 saat kita menghadapi Saudi Arabia dan timnas yang Timur Tengah Asia Barat yang pas saat kualifikasi ronde keempat. Kita bisa mengambil pelajaran dari itu. Kan waktu kualifikasi ronde keempat kita membuat banyak sekali kesalahan sehingga kita kalah dan tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2027 yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Itu adalah sebagai pelajaran dan membuat pelanggaran yang tidak perlu dan kalau bisa mengurangi atau tidak membuat pelanggaran yang tidak perlu. Dan kita harus bisa menjaga konsentrasi selama 90 menit full. Itu poin yang harus kita benahi, poin-poin yang kita harus benahi dan kita evaluasi untuk pertandingan selanjutnya. Poin-poin yang bagus saat kita menghadapi Kamboja yang harus dipertahankan, kalau perlu ditingkatkannya itu adalah saat Indonesia bagus saat intensitas pressing sejak awal pertandingan. Itu bagus saat timnas Indonesia, melakukan intensitas pressing yang tinggi sejak awal permainan. Itu bagus dan harus dipertahankan selama ke pertandingan selanjutnya, selama Piala AFF, Piala Asian Championship bulan September dan di Piala Asia tahun 2027. Selanjutnya adalah penyelesaian akhir yang lebih efektif dibanding turnamen sebelumnya. Saya akui kita melakukan penyelesaian efektif yang bagus. Penyelesaian akhir yang efektif itu harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan kembali dibanding dengan turnamen sebelumnya. Turnamen sebelumnya kita melakukan penyelesaian akhir yang sangat-sangat tidak efektif dan tidak bagus. Itu dibenahi saat Piala AFF ini. Dan itu kalau bisa yang bagus ya, saat penyelesaian akhir yang efektif itu kita harus pertahankan di pertandingan selanjutnya hingga di Piala Asia 2027 sehingga kita mendapat juara di Piala Asia 2027 tersebut. Yang selanjutnya adalah melakukan variasi serangan dari sayap dan bola mati. Kita bagus melakukan variasi yang cantik, yang tidak 1-2 variasi. Kita bisa melakukan 5 variasi bahkan 10 variasi saat kita melakukan serangan dari sayap dan bola mati. Itu udah bagus. Kita pertahankan sampai Piala Asia, kalau bisa kita pertahankan sampai kualifikasi sampai Piala Dunia 2030. Sampai kualifikasi Piala Dunia 2030 yang diadakan oleh tuan rumahnya oleh Spanyol, Portugal dan Maroko tahun 2027. Mudah-mudahan kita bisa lolos dan bisa ke 16 besar kalau bisa, atau melangkah ke babak gugur. Kalau bisa kita melangkah ke babak gugur di Piala Dunia 2030. Selanjutnya adalah poin-poin yang harus dipertahankan adalah yang bagus saat kita menghadapi Kamboja dan harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, yaitu kerjasama antar lini yang semakin membaik. Saya harus akui itu selama di bawah coach Jurgen Helman
di Piala AFF ini kita melakukan kerjasama antar lini yang semakin membaik dari waktu ke waktu. Itu kalau bisa dipertahankan atau bisa ditingkatkan ke level berikutnya. Itu bagus dan dipertahankan. Selanjutnya adalah mental menyerang hingga menit akhir meskipun sudah unggul. Itu mental menyerang harus kita pertahankan, kalau bisa kita tingkatkan untuk hingga menit akhir meskipun kita sudah unggul. Itu sangat perlu saat kita menghadapi, kalau kita misal unggul 1-0 atau 2-0 menghadapi Jepang dan Qatar, kita harus bisa menyerang, mental menyerang kita harus sampai menit akhir. Kenapa? Kita harus bisa, kalau misalnya kita sudah unggul saat menghadapi Jepang dan Qatar dan Thailand di Piala Asia 2027 tersebut, bisa kita menjaga kemenangan, menjaga gol kita lebih banyak unggul daripada tim lawan, daripada tim Jepang, Qatar dan Thailand tersebut. Dan yang bagus yaitu saat yang paling key pass-nya itu saat itu waktu menghadapi Kamboja, aliran bola yang cepat itu ya saya kagumi dari coach Joreman yang sudah diperbaiki dari turnamen-turnamen dari sebelumnya. Itu aliran bola yang cepat dari transisi positif ke negatif maupun sebaliknya dari transisi negatif ke positif, yang sangat oke kalau bisa ditingkatkan kembali sehingga dipertahankan sampai Piala Asia 2027, kalau bisa sampai ke kualifikasi, kalau bisa sampai ke Piala World Cup, final World Cup 2030 yang diadakan oleh Spanyol, Portugal dan Maroko di tahun 2030. Yang saya tekankan tuh waktu gol Michael Becker yang kalau nggak salah kedua, itu dari kita tiki-taka yang sangat bagus, tiki-taka dari bola ke kaki ke kaki yang dilakukan oleh timnas Indonesia, dari transisi negatif ke transisi positif yang sangat bagus. Yang operan final sebelum final itu sebelum final pas dari Eleanor Renders, dari pemain tengah dari Mark Locke, itu sangat bagus. Itu harus bisa dipertahankan sampai pertandingan selanjutnya. Kalau bisa ditingkatkan kipas dari Mark Locke, dari pemain tengah midfielder Mark Locke ke Eleanor Renders yang dari pemain sayap itu, sehingga dia bisa memberikan passing yang cantik dan ciamik ke penyerang forward timnas Indonesia, yaitu Michael Becker saat menghadapi Kamboja. Itu permainan harus seperti itu harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan lebih lanjut saat kita di turnamen ini dan di Piala Asia nanti 2027. Di Piala Asia 2027 yang diadakan di Jeddah dan di Saudi Arabia di bulan Januari sampai Februari. Mudah-mudahan kita sampai ke final dan merebut tahta Asia, merebut Piala Asia dari Qatar untuk pertama kalinya di ajang Asian Cup atau Piala Asia 2027. Dan poin-poin yang harus saya sampaikan saat ini, Indonesia menghadapi Kamboja, kita tidak boleh tidak boleh menyepelekan timnas Timor Leste, biarpun mereka peringkat 195 atau peringkat 210 FIFA. Kita tidak boleh meremehkan timnas Timor Leste di ajang ini. Kenapa? Karena Timor Leste sekarang menurunkan formasi atau starting pemain Timor Leste yang terbaik mereka di Piala AFF ini. Kita tidak boleh tidak boleh meragukan atau tidak boleh meremehkan Timor Leste di ajang ini. Mungkin pemain pelapis untuk
di menghadapi Timor Leste itu kedalaman squad harus diberikan menit bermain agar kualitas tim sebanding atau setara pemain dari starting 11 dan pemain cadangan. Saya akan memberikan usulan kepada Coach John Herman atau masukan kepada Coach John Herman di Piala AFF yang diadakan besok di Thailand. Yang di Thailand kita akan bertandang ke Thailand kalau nggak salah di Ratchaburi Stadium di Thailand, di Ratchaburi Stadium di Thailand, Ratchaburi City kalau nggak salah, atau nama stadionnya di Ratchaburi Stadium yang diadakan di Thailand. Mungkin saya bisa melakukan atau memberikan suggestion atau saran kepada jajaran kepelatihan dan terutama kepada head coach John Herman untuk melakukan starting 11 saat kita menghadapi Timor Leste di ajang turnamen Piala AFF atau ajang Hyundai Asian Cup 2026 yang diadakan bulan ini. Starting 11-nya adalah pertama yang sudah saya catat. Mulai kita dari kiper. Starting 11-nya mungkin Nadeo atau Cahya Supriyadi untuk memberikan menit bermain yang lebih kepada kiper dari PSM Yogyakarta, memberikan menit bermain dan memberikan pengalaman di ajang turnamen besar kepada kiper muda itu, Cahya Supriyadi atau enggak Nadeo Argaminata, ya, supaya mental dia lebih terpupuk lagi biar tidak melakukan kesalahan saat kita menghadapi Kamboja yang kebobolan itu. Back 3 kita menggunakan starting 11 3-4-3. Kalau Coach John Herman mempunyai ide yang lain boleh silakan, tapi dari fans timnas Indonesia memberikan suggestion atau memberikan saran kepada Coach John Herman menggunakan strategi 3-4-3. Backnya itu Brian Patari dan Wahyu Pras dan Jordi Amat. Jordi Amat sebagai kapten tim. Kenapa? Kita harus mengisyaratkan Rizky Ridho untuk untuk melawan Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2027 yang diadakan di Stadion Candrabaga Bekasi atau Stadion Patriot Bogor, kalau nggak salah. Kita bisa mengisyaratkan Rizky Ridho selama 90 menit. 3 back itu trio back timnas Indonesia. Sisi sayapnya 3-4-3. Sisi sayapnya saya percayakan kepada Shaini Patinama untuk di sebelah kanan, dan sebelah kirinya Doni Tripamungkas. Kita kembali turunkan Doni Tripamungkas sebelah kiri. Tengahnya kita istirahatkan dulu Tom Haye karena pada saat pertandingan sebelumnya waktu menghadapi Kamboja dia bermain 90 menit full. Jadi kita tidak boleh menguras tenaga dari Tom Haye untuk kita menjaga kesehatan dan kebugarannya saat menghadapi Vietnam pada tanggal 3 Agustus 2026 yang diadakan di Indonesia. Ivar Jenner, mungkin duet antara Ivar Jenner dan Mark Locke. Dua tim atau dua pemain tersebut, Mark Locke sebagai penyuplai bola dari untuk ke sayap, ke tengah, ke penyerang, ke sayap kiri, sayap kanan, atau sebagai distribusi bola, Mark Locke, dan Ivar Jenner sebagai pemutus sebagai box to box lini tengah timnas Indonesia. Ivar Jenner dan Mark Locke
sebagai midfielder timnas Indonesia. Penyerangannya mungkin kita bisa percayakan kepada Sadil Ramdhani sebagai left winger sebagai sisi kiri dari penyerangan timnas Indonesia, dan sisi kanannya mungkin bisa kita percayakan kepada Egy Maulana Fikri, dan mungkin dalam 45 menit pertama mungkin bisa kita melakukan starting eleven untuk kita turunkan Mitchell Baker untuk menambah pundi-pundi golnya supaya dia makin percaya diri, yang bertinggi 196 atau 197 cm, untuk percaya diri untuk di turnamen ini. Kalau bagus, kalau dia bisa top score di turnamen ini, kita bisa panggil dia nanti di Piala Asia untuk sebagai ujung tombak atau sebagai penggedor timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2027 yang diadakan di Saudi Arabia di bulan Januari dan Februari 2027. Kalau bisa kita membuat gol 5 gol atau lebih di waktu menghadapi Kamboja, dan mempunyai modal yang penting untuk menghadapi Vietnam di stadion Indonesia sendiri, atau kita sebagai tuan rumah pada tanggal 3 Agustus 2027. Demikianlah video yang bisa saya sampaikan pada hari ini, dalam video ini. Semoga poin-poin apa yang saya sampaikan, dampak-dampak positif apa yang saya sampaikan dalam video ini, semoga dapat dia ambil evaluasinya dan ditampilkan di pertandingan di lapangan hijau, supaya kita dapat meraih kemenangan, meraih kesuksesan dalam ajang ini, dan sebagai modal kita untuk di Piala Asia, turnamen selanjutnya di Piala Asia dan tahun 2007. Dan selalu ingat, tetap enjoy, chill, jangan tertekan sama sekali, dan bermain relax mungkin, dan bermain lepas gitu, tanpa tekanan. Demikianlah dari video ini, demikian dari saya. Semoga dapat kita meraih kemenangan di lawan Timor Leste di bulan tanggal 31 Juli 2027 pukul 5 sore. Semoga dapat diambil, dan sekian dari video ini. Ciao. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe.